semua, perkenalkan nama saya Adira Hafiza. Saya dari kelas 12-1 SMA Negeri 4 Rejang Lebong. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan fotosintesis dan juga apa itu kemosintesis. Fotosintesis adalah proses yang dilakukan oleh tumbuhan hijau dan beberapa organisme lain untuk menghasilkan makanan atau glukosa menggunakan energi matahari, karbon dioksida atau CO2, dan air atau H2O. Fotosintesis ini terjadi di organ daun di bagian jaringan mesofil. Lebih tepatnya di organel yang dinamakan kloroplas. Bagian-bagian dari kloroplas sendiri terdiri dari membran luar, membran dalam, tilakoid, granum yang merupakan tumpukan dari tilakoid, grana yang merupakan kumpulan dari granum, dan juga terdapat stroma. Reaksi terang terjadinya di bagian tilakoid, sedangkan reaksi gelap terjadi di bagian stroma. Secara umum, reaksi terang dan reaksi gelap dapat digambarkan sebagai berikut. Cahaya yang mengenai tilakoid akan dikonversi menjadi ATP dan NADPH. Selain itu, pada tahapan ini H2O akan mengalami fotolisis yang kemudian menghasilkan O2 yang akan dikeluarkan ke atmosfer. ATP dan NADPH ini digunakan untuk reaksi kedua, yaitu reaksi gelap, yang terjadi di bagian stroma. ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang akan digunakan untuk mengonversikan CO2 menjadi gula. Pada tahapan reaksi gelap, ADP, fosfat inorganik, dan juga NADP+ akan dikembalikan ke reaksi terang. Proses fotosintesis ini dimulai ketika daun menangkap cahaya matahari melalui klorofil. Kemudian, air yang disimpan di tanah akan diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang menuju daun. Gas CO2 di lingkungan sekitar tumbuhan akan diserap oleh daun melalui mulut daun atau stomata. Lalu, daun akan melalui proses memasak makanan atau fotosintesis di bagian kloroplas. Kemudian, hasil akhir tumbuhan akan menghasilkan karbohidrat sebagai cadangan makanan dan gas oksigen. Gas oksigen inilah yang sering kita hirup pada saat bernapas. Tanaman yang berfotosintesis dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah C3, C4, dan juga CAM. Contoh tumbuhan C3 adalah padi, gandum, dan juga kedelai. Tipe C3 ini terjadi di mesofil daun. Saat terjadi proses fotosintesis, stomata pada daun akan terbuka, sehingga CO2 dapat masuk dan oksigen dapat keluar. Tapi pada saat kondisi panas, tumbuhan C3 akan menutup sebagian stomatanya untuk mengurangi penguapan. Tumbuhan C4, contohnya jagung dan tebu. Teman-teman semua bisa melihat bagaimana jalur proses dari tumbuhan C4. C4 ini berarti karbon 4. Yang merupakan produk pertama dari proses fiksasi karbon. Tipe C4 ini terjadi di dua tempat yang berbeda, yaitu mesofil dan juga seludang pembuluh. Kemudian ada tipe tumbuhan CAM, yaitu kelompok sukulen yang menyimpan air. Contohnya lidah buaya, kaktus, dan nanas. CAM ini berarti Crassulacean Acid Metabolism. Pada tumbuhan CAM, stomata akan menutup pada siang hari untuk mengurangi penguapan, dan stomata akan membuka pada malam hari untuk mengumpulkan CO2. Kemudian ada kemosintesis. Kemo yang artinya kimia, dan sintesis berarti pembentukan. Kemosintesis merupakan reaksi pembentukan senyawa organik kompleks dari senyawa sederhana yang sumber energinya berasal dari energi kimia di alam. Proses ini biasanya dilakukan oleh mikroorganisme Archaebacteria dan bakteri yang ada di dasar laut, contohnya bakteri belerang Thiobacillus.